Shalom saudara-saudari, bertemu lagi kita di channel ini untuk mendengar dan mendalami firman Tuhan yang pastinya sesuai apa yang dikatakan Alkitab. Terima kasih buat kita semua yang tetap setia mendengar pelajaran di channel ini. Admin doakan kita semua, baik yang sedang sakit maupun yang sehat, kiranya Tuhan menyertai dan melindungi kita. Apalagi masalah yang mengejutkan dunia pada sekarang ini, di mana-mana kita harus mengikuti SOP. Admin doakan kiranya Tuhan melindungi dan menjauhkan virus itu dari tubuh kita. Bagi Tuhan tiada yang mustahil. Saudara dan saudari, seperti biasa, video kali ini juga lanjutan dari video sebelumnya. Oleh itu, bagi kita yang tidak berkesempatan mendengarkan pelajaran sebelum ini, ada baiknya kita lihat dahulu pelajaran-pelajaran sebelum ini agar tidak ada kebingungan. Dengan demikian, kita mengerti pelajaran yang akan dibahaskan di video kali ini. Kita sudah mendengar meterai pertama, yaitu kuda putih, meterai kedua kuda merah, meterai ketiga kuda hitam, meterai keempat kuda hijau kuning, meterai kelima jiwa-jiwa yang telah dibunuh oleh karena firman dan kesaksian yang mereka miliki, dan meterai keenam tanda-tanda kedatangan Yesus yang kedua kali. Dan pastinya kita sudah mendengar makna setiap meterai tersebut. Nah, kali ini kita akan mendengar meterai yang ketujuh. Kalau meterai ke-6 menggambarkan tanda-tanda kedatangan Yesus yang kedua kali. Dan tanda-tanda itu telah pun mendahului dan sedang terjadi karena kita sedang berada di periode meterai ke-6. Lalu meterai ke-7 menggambarkan apa? Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang ketujuh, maka sunyi senyaplah di sorga, kira-kira setengah jam lamanya. Lalu aku melihat ketujuh malaikat yang berdiri di hadapan Allah, dan kepada mereka diberikan 7 sangkakala. Maka datanglah seorang malaikat lain, dan ia pergi berdiri dekat mezbah dengan sebuah pedupaan emas. Dan kepadanya diberikan banyak kemenyan untuk dipersembahkannya bersama-sama dengan doa semua orang kudus di atas mezbah emas di hadapan takhta itu. Maka naiklah asap kemenyan bersama-sama dengan doa orang-orang kudus itu dari tangan malaikat itu ke hadapan Allah. Lalu malaikat itu mengambil pedupaan itu, mengisinya dengan api dari mezbah dan melemparkannya ke bumi. Maka meledaklah bunyi guru disertai halilintar dan gempa bumi. Dan ketujuh malaikat yang memegang ketujuh sangkakala itu bersiap-siap untuk meniup sangkakala. Saudara dan saudari, dengan pembukaan meterai yang ketujuh, maka lengkaplah penyingkapan isi gulungan kitab tentang rencana penghukuman Allah. Yohanes katakan ketika anak domba membuka meterai ketujuh, maka terjadilah sunyi senyap di sorga, kira-kira setengah jam. Apa artinya saudara-saudari? Ayat itu katakan ketika meterai ketujuh dibuka, maka sunyi senyaplah kira-kira setengah jam. Biasanya sorga dipenuhi dengan suara puji-pujian kepada Allah. Tetapi saat meterai ketujuh dibuka, maka sunyi senyaplah kira-kira setengah jam. Saudara-saudari, berbicara mengenai sunyi senyap, ini mengingatkan kita selain di kitab Wahyu, ada juga masa sunyi senyap lainnya di Alkitab. Bila itu? Mari kita lihat. Yaitu keluarga Nuh di dalam bahtera sebelum terjadinya air bah. Kita boleh lihat di dalam Kejadian 7 ayat 1 hingga 16. Masa 7 hari dapat menjadi suatu waktu untuk menyelidiki hati dari dosa-dosa bagi mereka yang dimeteraikan di dalam bahtera. Itu juga dapat menjadi suatu waktu bagi mereka yang berada di luar yang tadinya ingin masuk untuk menunjukkan karakter mereka yang sesungguhnya. Setelah itu, langit akan memecahkan keheningan mereka melalui hujan yang telah dikotbahkan Nuh selama 120 tahun. Dalam kisah Nuh dan air bah, kita memiliki 3 periode sebagaimana yang terdapat pada akhir zaman.
yaitu peringatan, suatu masa hening atau sunyi senyap yang singkat, keselamatan bagi orang benar, dan penghukuman bagi orang jahat yang telah menolak kasih karunia Allah. Masa sunyi senyap lainnya di Alkitab kita boleh lihat ketika Yakub di sungai Yabok bergumul melawan Allah. Malam itu, malam sebelum ia akan bertemu dengan saudaranya yang pernah ia curangi, Yakub memilih untuk mengasingkan dirinya dari rombongannya. Setan menekannya dengan perasaan bersalah terhadap dosa penipuan dalam mendapatkan hak kesulungan. Yakub seorang diri dan tidak berdaya, ia datang memohon kepada Allah. Lalu seorang malaikat Tuhan yaitu Yesus Kristus datang untuk mengujinya. Bagaimana Yakub merespon ujian itu? Justru dalam ketidakberdayanya dengan sungguh-sungguh ia meminta berkat kekuatan rohani dari malaikat itu. Masa sunyi senyap lainnya di Alkitab pastinya saat-saat menjelang kematian Yesus di kayu salib. Kita boleh lihat dalam Matius 27 ayat 45 dan 46. Jadi ini mengingatkan kita sementara manusia menghadapi ujian akhir. Mungkin Anda dan saya tidak akan melalui pengorbanan yang serupa dengan Kristus. Namun kita pasti akan melalui suatu periode waktu pencobaan besar. Sementara ejekan, penganiayaan, bahkan ancaman hukuman mati dijatuhkan. Mereka dan kita semua tidak akan sendirian. Yesus telah melalui penganiayaan. Yesus sendiri pernah katakan, "Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Jadi hal itulah akan menjadi masa sunyi senyap atau hening di sorga. Jadi mengapa sunyi senyap? Keheningan mendalam menaungi surga ketika semua orang menunggu penghakiman ilahi yang akan dicurahkan ke bumi. Periode nubuatan ini berlaku pada menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali hingga kedatangannya yang kedua kali. Nah, tadi dikatakan kira-kira setengah jam. Apa artinya? Waktu kira-kira setengah jam pada ayat tersebut adalah merupakan waktu nubuatan, di mana dalam prinsip waktu nubuatan Alkitab menyatakan bahwa 1 hari sama dengan 1 tahun. Sesuai dengan jumlah hari yang kamu mengintai negeri itu, yakni 40 hari. 1 hari dihitung 1 tahun, jadi 40 tahun lamanya kamu harus menanggung akibat kesalahanmu, supaya kamu tahu rasanya jika aku berbalik daripadamu. Waktu nubuatan adalah berbeza dengan lamanya waktu bagi Allah dibandingkan waktu bagi manusia. Jadi perhitungannya seperti ini. 1 hari sama dengan 1 tahun atau 360 hari. 1 hari sama dengan 24 jam. Setengah hari sama dengan 12 jam. Kalau 12 jam sama dengan 1/2 hari, 1 jam sama dengan 1/24 hari. Jadi, setengah jam sama dengan 1/48 hari. 1/48 hari dikali dengan 360 hari, maka hasilnya 7 hari setengah atau 7/1/2 hari. Jadi, kira-kira setengah jam itu maksudnya adalah 7 hari setengah. Pertanyaannya, apakah 7 hari setengah itu adalah suatu angka yang literal ataukah hanya sebagai lambang dari suatu periode waktu tertentu? Kita tidak dapat memastikan periode 7 hari setengah itu memiliki makna suatu waktu yang singkat. Karena kata kira-kira dapat menjadi suatu petunjuk untuk tidak mengertikan secara literal. Meskipun pada peristiwa pada zaman Nuh, angka itu adalah literal, suatu waktu yang singkat. Dan pada peristiwa Yakub di sungai Yabok, kita dapat melihat sebagai suatu waktu menyelidiki hati terhadap dosa-dosa. Lalu, apa artinya ke-7 malaikat yang berdiri di hadapan Allah dan mereka diberikan 7 sangkakala? Untuk memahami ayat ini, mari kita sedikit kembali di meterai kelima, di mana di meterai kelima dinyatakan bahwa orang-orang kudus berdoa kepada Allah dan mereka berseru untuk memohon keadilan kerana aniaya yang mereka alami. Orang-orang kudus itu adalah gambaran umat Tuhan sejak zaman Habel hingga akhir zaman. Allah mendengar rintihan dan doa mereka.
Allah meminta agar mereka bersabar karena Allah pasti memberi keadilan dan membalas penderitaan umatnya. Sebahagian doa-doa orang kudus telah dijawab di meterai ke-6 dengan tanda-tanda sebelum kedatangan Yesus. Namun, puncak pembalasannya kepada manusia yang jahat adalah saat kedatangannya yang kedua kali. 7 sangkakala menunjukkan bahwa di sepanjang sejarah Allah membela umatnya yang tertindas dan menghakimi mereka yang telah menindas umatnya. Jadi, maksud 7 sangkakala adalah Allah memberi kepastian kepada umatnya bahwa syurga sangat peduli pada penderitaan umatnya karena mempertahankan iman mereka kepada Yesus. Sangkakala juga adalah rahasia Allah yang telah diberitahukan oleh Allah kepada para nabi. Inilah murka Allah kepada manusia, namun masih ada rahmat Allah di dalamnya. Saudara dan saudari, Wahyu 8 ayat 3 hingga 5 menceritakan tentang pelayanan Yesus sebagai imam besar di bait suci surgawi yang menggambarkan tentang pelayanan harian para imam di bait suci Yerusalem di bumi. Nah, untuk lebih memahami, kita harus terlebih dulu memahami konteks pelayanan para imam di bait suci bumi, khususnya pada waktu korban petang. Di mana dalam pelayanan harian di bait suci Yerusalem pada saat korban petang hari dilaksanakan, maka anak domba diletakkan di mezbah korban bakaran dan darahnya disiram ke bawah mezbah. Dan seorang imam yang telah ditunjuk mengambil dupa emas dari dalam bait suci dan mempersembahkan dupa di atas mezbah emas yang ada di bilik yang maha kudus. Dan pada waktu imam itu keluar, dia akan melemparkan dupa itu di tepi jalan yang akan menimbulkan suara keras. Pada saat itulah, ke-7 imam itu meniup sangkakala mereka sebagai tanda bahwa pelayanan di bait suci pada hari itu telah selesai. Dalam Wahyu 8 ayat 3 dikatakan bahwa malaikat menerima dupa di mezbah emas di hadapan takhta Allah. Jadi dupa melambangkan doa-doa umat Allah. Dan doa-doa itu yang dibawa ke hadapan Allah dan doa-doa itu sekarang didengar Allah. Ketika pedupaan dilemparkan keluar ke pelantaran bait suci ke bumi, Yohanes melihat penghakiman ilahi dijatuhkan ke atas umat manusia yang memberontak. Domba yang mati ketika seorang imam melaksanakan korban petang itu berarti pada saat Yesus telah menyelesaikan tugasnya mati di kayu salib dan naik ke syurga, maka 7 sangkakala siap dicurahkan kepada manusia yang jahat yang telah menganiaya umatnya. Sangkakala merupakan bagian penting dari kehidupan sehari-hari bangsa Israel. Sangkakala mengingatkan bangsa Israel agar beribadah di bait suci. Sangkakala juga ditiup dalam peperangan, pada masa panen, dan pada saat perayaan-perayaan. Sangkakala mengingatkan umat Allah agar bersedia bagi hari Tuhan. Dalam pertempuran, suara sangkakala yang disertai doa-doa memanggil Allah untuk menyelamatkan umatnya. Jadi, dengan kata lain, peristiwa-peristiwa terjadi setelah tiupan sangkakala dalam kitab Wahyu adalah respon Allah atas doa-doa umatnya. Maka sangkakala menyampaikan penghakiman atas seluruh penduduk dunia. Pada saat yang sama juga, sangkakala itu menjadi amaran bagi manusia agar bertobat sebelum terlambat. Jadi, bila mulanya 7 sangkakala ini? Dimulai sejak zaman Rasul Yohanes sampai penutupan sejarah dunia. Sangkakala itu ditiup ketika pelayanan pengantaraan berlangsung di syurga dan Injil sedang diberitakan di dunia. Ke-7 sangkakala mengumumkan bahwa waktunya telah tiba bagi Allah untuk memerintah dunia. 7 sangkakala dapat diterapkan pada periode yang hampir sama dengan periode 7 jemaat. Mari kita lihat 7 sangkakala ini seperti apa. Sangkakala pertama dan kedua adalah hukuman kepada bangsa yang telah menyalibkan Yesus dan menganiaya kekristenan mula-mula. Sangkakala ketiga dan keempat untuk kekristenan di Eropa yang sudah murtad pada abad pertengahan dan periode setelah reformasi. Sangkakala kelima dan keenam ditunjukkan kepada masa setelah reformasi di mana dunia sekular akan digerakkan oleh iblis bagi persiapan perang Harmagedon. Sangkakala keenam membawa kita kepada zaman akhir. Sangkakala ketujuh akan ditiup untuk mengiringi Yesus datang kembali ke bumi ini untuk yang kedua kalinya. Tapi sebelum sangkakala ketujuh dibunyikan, Yohanes melihat seorang malaikat. Dan aku melihat seorang malaikat lain yang kuat turun dari sorga, berselubungkan awan, dan pelangi ada di atas kepalanya, dan mukanya
sama seperti matahari dan kakinya bagaikan tiang api. Dalam tangannya ia memegang sebuah gulungan kitab kecil yang terbuka. Ia menginjakkan kaki kanannya di atas laut dan kaki kirinya di atas bumi. Dan ia berseru dengan suara nyaring, sama seperti singa yang mengaum. Dan sesudah ia berseru, ketujuh huruf itu memperdengarkan suaranya. Dan sesudah ketujuh huruf itu selesai berbicara, aku mau menuliskannya, tetapi aku mendengar suatu suara dari sorga berkata, meteraikanlah apa yang dikatakan oleh ketujuh guru itu, dan janganlah engkau menuliskannya. Malaikat ini rupanya seperti Kristus, memegang kitab yang terbuka. Dia menjejakkan kakinya di laut dan di bumi. Itu menandakan pemerintahnya yang universal, dan dia akan segera memberitahukan suatu pekabaran yang sangat penting bagi seluruh dunia. Ketika malaikat itu berseru bahwa tidak akan ada lagi penundaan, hal ini menunjukkan pada Daniel 12 ayat 6 dan 7. Saat malaikat menyatakan bahwa masa aniaya umat kudus akan berakhir dalam 1 masa, 2 masa, dan setengah masa, atau 1260 tahun, 538 Masehi sehingga 1798 Masehi. Setelah periode nubuatan ini, maka barulah tiba kesudahan zaman. Pernyataan tidak ada lagi penundaan menunjukkan pada nubuatan Daniel, khususnya nubuatan mengenai 2300 hari nubuatan dalam Daniel 8 ayat 14. 457 sebelum Masehi sehingga 1844 Masehi. Jadi setelah periode ini tidak akan ada lagi nubuatan yang menyangkut waktu. Jadi inti dari 7 sangkakala adalah jawaban Tuhan atas mereka yang telah teraniaya karena mempertahankan imannya kepada Yesus. Mari kita kembali melihat secara berurutan. Injil yang sudah tersebar di seluruh dunia pada zaman Rasul-Rasul meterai pertama kini menghadapi tentangan, yaitu penganiayaan mulai muncul yang digambarkan dengan warna merah, warna darah pada zaman Kekaisaran Roma sejak abad pertama sampai permulaan abad keempat, meterai kedua. Bahkan penganiayaan itu semakin kuat sehingga warna merah itu menjadi hitam dan terjadinya kelaparan rohani yang menuntun kepada zaman kegelapan, meterai ketiga. Dan meterai keempat menggambarkan kematian rohani yang juga menjadi ciri umat Kristen pada zaman kegelapan sekitar abad ke-6 hingga abad ke-18. Lalu umat-umat Tuhan yang mengalami aniaya kini memohon kepada Tuhan supaya membela mereka dan memberi keadilan. Ini terjadi di meterai kelima. Meterai ke-6 Allah menjawab permohonan umatnya yang meminta keadilan atas penindasan yang mereka alami karena iman pada Yesus. Saudara dan saudari, kita hidup dalam periode meterai ke-6 ini sampai setiap orang mengetahui kebenaran Injil. Bagi mereka yang menolak kebenaran itu, ingin melarikan diri dari hadirat Anak Domba. Dan di meterai ke-7 terjadinya surga sunyi senyap oleh karena menantikan suatu peristiwa yang luar biasa, yaitu peristiwa kedatangan Yesus yang kedua kali. Namun sebelum kedatangannya, maka 7 sangkakala menunjukkan bahwa di sepanjang sejarah Allah membela umatnya yang tertindas dan menghakimi mereka yang telah menindas umatnya. Jadi dapat diartikan bahwa pembukaan meterai menunjukkan hal-hal berikut dalam kaitannya dengan penghakiman. Mari kita lihat. Meterai 1 hingga 4 adalah kelompok orang-orang yang dihakimi. Meterai 5 adalah penghakiman dimulai dari orang-orang benar yang telah mati. Meterai 6 pekerjaan penghakiman ujian. Orang jahat yang hidup di akhir zaman akan berteriak agar batu gunung menimpah mereka dan menyembunyikan mereka dari Dia yang di atas takhta yang sedang menghakimi. Orang benar yang hidup 144.000 dihakimi dan dimeteraikan. Meterai ke-7 sunyi senyap, suatu waktu bagi orang-orang untuk memastikan pilihan mereka. Baik orang benar maupun orang jahat menunjukkan bahwa mereka telah membuat pilihan terakhir. Saudara-saudari,
Sebelum kita mengakhiri pelajaran kali ini, admin ada katakan di video pelajaran meterai ke-6, kalau kita masih ingat, bahwa kita hidup di periode meterai ke-6 sampai setiap orang mengetahui kebenaran Injil. Dan mereka yang menolak kebenaran itu ingin melarikan diri dari hadirat anak domba. Jadi, siapakah yang akan bertahan? Yang bertahan adalah orang yang benar, yaitu ada 144.000 orang dan mereka dihakimi dan dimeteraikan. Pertanyaannya saudara-saudari, siapakah mereka itu yang 144.000 orang? Kita bertemu di video selanjutnya untuk mengetahui jawabannya. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin.